Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Resmiati. Saya bertugas di SMP Negeri 12 Kota Sukabumi. Saat ini saya menjadi CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi dengan pengajar praktik Ibu Cucu Rohmatiningsih MPD dan fasilitator Pak Gunarso. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kar Hendrik Indiarto dari SMK Negeri 3 Sukabumi. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8, fasilitator Bapak Gunarso, dan pengajar praktek Ibu Cucu Rohmatiningsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilman Nafi Aprilian. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA 1 Kota Sukabumi dengan fasilitator Bapak Gunarso, dan guru PP-nya adalah pengajar praktik dari Bu Eri Arfianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Mira Kusmianti. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Saya adalah CGP Angkatan 8 Kota Sukabumi dengan fasilitator Bapak Gunarso dan pengajar praktik Ibu Cucu Rohmatiningsih. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Edia Permana. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, CGP Angkatan 8 dengan fasilitator Pak Gunarso dan pengajar praktik Ibu Cucu Rohmatiningsih MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu. Sore Bapak. Alhamdulillah, pada sesi kali ini kita akan melakukan praktik coaching Bu ya, insyaallah. Pada hari ini Ibu akan sebagai coach, insya Allah akan mempraktikkan hal-hal terkait dengan kompetensi dari coaching itu sendiri Bu ya. Baik, saya insya Allah mohon izin kepada Ibu akan melakukan supervisi terkait apa yang Ibu akan praktikkan hari ini. Sebelumnya saya ingin membacakan atau menanyakan ke Ibu ada beberapa hal yang akan saya lihat. Yang pertama, terkait dengan kompetensi ya Bu. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi kali ini? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot ya Pak, dan mendengarkan secara aktif. Terus terkait dengan bagaimana secara spesifik yang ingin diobservasi pada sesi kali ini? Saya ingin mendengarkan secara aktif, itu yang lebih spesifik. Mendengarkan secara aktif ya. Yang terakhir, indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan apa? Indikatornya itu ketika coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti itu. Jadi intinya ingin bagaimana coach nanti bisa menemukan dari permasalahan yang diungkapkan itu. Ya, betul. Baik Ibu, kalau gitu mangga Ibu silakan, nanti saya lihat bagaimana Ibu melakukan praktek coaching kali ini. Mangga. Baik Bapak, terima kasih. Ya di situ kan dipotong. Oh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Mira, apa kabar nih Bu Mira? Alhamdulillah Bu, baik. Ini saya nggak apa-apa Bu datang ke Ibu sore-sore. Nggak apa-apa Bu Mira. Ini kira-kira ada apa nih Bu Mira? Biasa Bu, di sini saya mau sharing. Barangkali kalau udah ngobrol sama Ibu, saya punya solusi untuk masalah yang saya hadapi. Kira-kira apa yang ingin Bu Mira dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya harap dengan obrolan kita, saya punya sesuatu yang didapat ya, misalkan ide mungkin, ataukah intinya sih solusi apa sih yang sebenarnya baik untuk masalah yang sedang saya hadapi ini. Kira-kira permasalahan apa yang sedang Ibu Mira hadapi sekarang ini? Jadi begini Bu, saya itu kan wali kelas 11 IPS 4 Bu ya. Nah kemarin itu beberapa guru menyampaikan first impression mereka datang ke kelas saya, dan rata-rata guru-guru itu sepakat bahwasanya anak-anak kelas saya itu adalah anak-anak yang pasif Bu. Begitu, jadi katanya, jadi kalau guru bahasa misalkan, kan kalau guru bahasa itu kan aktif ya Bu ya belajarnya. Tetapi karena memang anak-anak saya kebanyakan anak-anak yang pemalu begitu,
Jadi guru juga kadang mati gaya gitu ketika mengajar di kelas saya. Jadi intinya anak-anak saya itu dicap sebagai kelas paling pendiam. Seperti itu Bu masalahnya. Jadi masalahnya guru-guru menganggap bahwa kelas Bumira itu kelas yang pasif ya. Ya betul seperti itu kan masalah Bu ya. Saya juga jadi merasa gak enak juga ya ke guru-guru, termasuk saya juga kebetulan untuk tahun ini tuh saya ngajar sejarah Bu ya. Jadi saya benar-benar tahu seberapa aktif sih anak-anak saya, karena kalau tahun lalu saya kan cuma mengajar komputer. Kalau komputer itu kan cenderung anak itu hanya praktek saja kan, Ya. tidak dimintai pendapat dan lain sebagainya, sehingga saya rasanya terlambat gitu menyadari bahwasanya anak saya itu ada kekurangan, diantaranya yaitu kurang aktif di dalam belajar, sehingga membuat guru akhirnya merasa jadi tidak enak aja gitu, kurang nyaman karena anaknya yang tidak bisa diajak interaktif begitu. Kira-kira kondisi ideal keaktifan itu yang seperti apa ya Bun? Sederhana aja sih Bu ya, sebenarnya ketika guru bertanya anak-anak merespon ya. Nah sedangkan kata guru-guru itu semuanya diem katanya. Paling ada sih satu Bu, itu namanya Nazia. Dan saya tuh sebenarnya harusnya menyadari dari pas tahun ajaran baru, karena saya juga mengalami ya kepasifan tersebut, hanya saja mungkin karena saya belum mengenal karakter mereka, jadi tidak tahu bahwasanya adalah permasalahan besar gitu ya. Kalau Nazia itu satu-satunya anak perempuan yang aktif, interaktif gitu ya. Misalkan siapa yang mau ikut lomba ini, hanya Nazia yang yang ngacung. Bahkan teman-teman yang lainnya tuh suka nyuruh Nazia aja yang nulisin. Padahal saya pengen mereka masing-masing menuliskan namanya tanpa paksaan gitu ya. Nah terus saya baru sadar itu ketika memang teman-teman komplain. Yang kedua saya juga merasakan ketika saya mengajar sejarah. Kalau sejarah itu kan kita banyak cerita Bu ya, otomatis supaya hidup kita harus melakukan interaksi terhadap anak. Ternyata benar anak-anak itu rata-rata pemalu begitu Bu ya. Jadi kalau ditanya pada nggak betem gitu, si andelin gitu, berharap ada yang ditunjuk begitu ya. Nah, tapi ketika ditunjuk juga kadang ada yang jawabannya nggak tahu Bu gitu. Atau ada yang cukup dengan ketawa aja gitu. Terus aku teh sudah pernah coba konfirmasi ya kepada orang tua pada saat pembagian rapot tahun lalu. Nah ternyata beberapa ya, kalau di prosentase mungkin adalah 20% anak-anak itu ternyata memang di rumahnya juga tipe anak-anak yang introvert ke zaman sekarang ya, istilahnya jarang ngomong ya, kata mamahnya, kata bapaknya, mereka tuh bilang memang Bu di rumah juga dia mah jarang ngomongnya juga seperlunya. Nah kalau menurut saya mungkin itu efek dari ini ya, anak banyak main HP kali aja mungkin ya, itu juga ya. Seperti itu Bu, jadi akhirnya mungkin kebiasaan mereka banyak berinteraksi di HP, kurang interaksi dengan orang tua, akhirnya ke bawah-bawah kebiasaan tersebut, jadi ke sekolah, hingga akhirnya yang 20% itu bisa mempengaruhi atmosfer kelas. Jadi semua guru teh ngecap bahwasanya anak kelas Ibu Mirama katanya pasif cina begitu Bu. Kalau menurut Bu Mira, kondisi ideal keaktifan itu yang seperti apa tadi? Ya, tadi ya kalau ditanya itu menjawab, atau lebih naikin lagi levelnya, misalkan mengacungkan diri ya untuk mengajukan pertanyaan begitu, atau ada yang menanggapi pernyataan begitu. Selain pertanyaan, anak-anak juga aktif menanggapi pernyataan, karena kan kalau menurut saya salah satu karakter yang harus dimiliki siswa abad 21 itu kan berpikir kritis Bu ya, tetapi nyatanya di kelas saya itu belum nampak karakter itu seperti itu. Berarti idealnya itu ada tanya jawab, ada Ya. pertanyaan ya, itu ideal di level 10-nya ya. Nah, Nah, kondisi sekarang di kelas Bu Mila itu kalau misalnya dilihat dari skala angka 1 sampai angka 10 itu ada di level berapa? rasanya sih ya masih 50 Bu ya, karena memang anak yang pendiam cenderung mendominasi ya, hingga akhirnya yang terlihat adalah anak-anak pendiamnya. Ada sih itu juga laki-laki 1 atau 2 anak itu yang memang dia aktif berbicara, tapi sayangnya bicaranya itu tidak terkontrol begitu Bu ya, kalau kata bahasa Sunda mah lemes
gitu. Tetapi kalau dari dalam pelajaran ya memang dia seperti tong kosong nyaring bunyinya Bu. Kalau apa celetak-celetupnya mah iya benar ada, tetapi kalau lagi belajar ya sama ngikut kayak yang lainnya. Nggak senang menanggapi guru karena memang dia minat belajarnya sebenarnya kurang, kemudian daya tangkapnya juga cenderung rata-rata ke bawah begitu kalau kelas saya itu. Jadi memang akhirnya terbentuklah paradigma 11 IPS 4 itu adalah kelas yang paling pasif. Hingga akhirnya mungkin ya kalau saya jadi guru baru mungkin ya juga pasti akan punya mood sendiri gitu. Ih, masuk ke kelas ini pasti anaknya garam ya. Kadang gitu, jadi kasihan juga sama guru-guru lain yang mungkin sudah persiapan ya, guru bahasa apalagi ya, kalau dia punya metode yang asik aktif tapi kalau anaknya tidak responsif kan juga sayang sekali begitu ya. Jadi ketercapaian belajar mungkin tidak akan maksimal. Menurut saya sih seperti itu. Itulah masalah yang sedang saya rasakan saat ini. Kira-kira Bu Mira ingin ada di level berapa sekarang? Baiklah ya, jangan dulu muluk-muluk Bu ya, 70 aja dulu ya. Ada kalau dari 1 sampai 100 itu 70 ya. Rata-rata minimal ada 10 orang ya yang aktif dan reaktif gitu ya. Karena kan sekarang itu kan baru 1 orang ya, 1 atau 2 lah mungkin, sama laki-lakinya ada Dean namanya gitu ya. Tapi kalau misalkan 10 anak aktif itu saya rasa sudah bisa menutupi kekurangan kelas saya begitu ya. Kalau ada 10 Nazia, misalkan ada 10 anak yang aktif bertanya, menanggapi guru, pasti mindset guru terhadap kelas saya bahwasanya kelas saya yang paling pasif itu lambat laun pasti akan memudar. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti Bu Mira ingin menaikkan di level 7 Di ya? level 7 tadi. aja. Minimal meningkat dari 1 atau 2 orang menjadi 10 orang yang aktif. Seperti itu ya? Ya. Kira-kira apa yang akan Bu Mira lakukan untuk naik ke level tersebut? Nah, baik ya, karena kebetulan di tahun ini juga saya mengajar sejarah yang dominan kita banyak berinteraksi dengan anak. Saya sebagai guru sejarah akan mencari metode-metode belajar yang memang membuat suasana belajar itu aktif dan interaktif ya. Dengan misalkan membiasakan bertanya atau meminta pendapat anak mungkin Bu ya. Nah, contohnya nih ya, kalau semester ini kan saya membahas tentang kenapa Eropa itu datang ke Indonesia. Terus dijelaskan orang Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, saya berpikir untuk bagaimana supaya anak bisa merespon. Oh, kita coba dengan kata rempah. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih rempah-rempah itu? Kemudian saya tanyakan. Ya, saya coba tunjuk 1 orang misalkan. Nah, karena saya memang sudah kenal namanya, jadi itu menjadi salah satu hal yang membuat saya lebih mudah untuk menghidupkan suasana kelas ya. Dengan menyebut nama kan secara alamiah anak bereaksi ya. Misalkan Adam coba sebutkan rempah-rempah itu apa sih? Nah, Adam yang tadinya tidak suka merespon, tapi karena namanya disebut, saya yakin dengan pertanyaan yang sederhana pasti Adam akan menjawab. Nah, hal tersebut akan saya senantiasa biasakan sehingga siapapun itu anaknya akan terlatih untuk terbiasa menjawab pertanyaan guru hingga akhirnya terbentuklah suasana kelas yang interaktif. Itu sih kalau yang saya lakukan pada saat ini sebagai guru sejarah begitu ya. Baik Bu Mira, berarti Bu Mira ingin mencari metode belajar yang aktif dan reaktif ya. Betul. Kira-kira ada strategi lain nggak selain dari itu? Ya, mungkin kayaknya yang harus saya lakukan itu sebagai wali kelas itu bagaimana kalau saya menganalisa ya anak-anak saya tuh tipe belajarnya seperti apa sih gitu ya. Karena sejauh ini yang komplain ke saya itu rata-rata guru bahasa Bu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, sastra Inggris kan ada 2 tuh, mereka tuh sama komplainnya tuh anak-anaknya tidak aktif begitu ya. Sedangkan kalau guru olahraga saya lihat ya di lapangan aktif, mereka senang begitu. Bisa jadi mungkin anak-anak saya itu rata-rata gaya belajarnya tuh kinestetik kali Bu ya. Jadi mereka itu senang sesuatu yang lebih banyak gerak dibanding banyak ngomong. Mungkin yang akan saya lakukan adalah nanti mencoba menganalisa dan mengelompokkan ya gaya belajar mereka tuh seperti apa sih. Kemudian ide saya tuh saya ingin membuatkan grafik ditempel di kelas sehingga guru yang masuk tuh
bisa membaca atau melihat dengan sekilas, setidaknya mengetahui oh profil anak Bu Mira itu ternyata memang banyak tipe anak yang kinestetik begitu. Makanya semoga itu menginspirasi guru lain untuk lebih aktif dan kreatif mengembangkan metode belajar yang akan dia lakukan di kelas saya, itu di kelas yang memang terkenal banyak anak pendiamnya. Begitu sih Bu ya. Itu sejauh ini baru itu ya. Kira-kira ada nggak yang bisa diajak kerjasama oleh Bu Mira untuk menciptakan suasana kelas yang aktif dan realistis? Oke ya. Sepertinya saya akan mulai mencoba dari seorang guru yang paling pertama mengkomplain kelas saya, dan kebetulan juga beliau itu partner saya ya di staf humas begitu. Nah, saya akan coba sharing sama beliau gitu ya untuk ngasih info tentang anak saya secara intensif. Oh Bu, anak saya itu memang tidak suka banyak ngomong, tapi coba deh Ibu sebagai guru bahasa Inggris pakai metode yang misalkan Bu ya, ada praktek-prakteknya mungkin Bu, dicoba aja Bu ya. Seperti itu sih ya. Jadi saya akan mulai dari orang terdekat terlebih dahulu ya, untuk mencoba bersama-sama mempraktekkan ide-ide yang saya miliki dan yang sedang saya praktekkan ya. Barangkali ketika saya berhasil, semoga partner saya pun berhasil. Kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang bisa segera Ibu realisasikan? Ya, yang paling dekat berarti kan memang sharing sama Ibu Humas tadi ya, guru bahasa Inggris. Itu sharing, itu yang jangka waktu dekatnya. Mungkin kalau jangka waktu panjangnya, andai kata memang ada kesempatan begitu ya, kan kebetulan di SMA 5 itu ada forum ini ya, komunitas mengajar ya, komunitas belajar guru pembelajar gitu ya. Nah, itu tuh forum di mana kita itu siapa saja boleh menjadi pemateri gitu ya. Kalau ada kesempatan mungkin nanti saya izin ke kurikulum untuk sharing tentang ilmu-ilmu yang saya dapat dari CGP ya, terkait persiapan belajar murid ya, kesiapan belajar murid, kemudian gaya belajar murid dan lain sebagainya. Itu saya akan sharing di forum sana, sehingga semoga menginspirasi kepada guru-guru lain untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam mempersiapkan metode belajar yang siap digunakan di berbagai karakter kelas, khususnya di karakter anak saya 11 IPS 4 yang memang terkenal pasif. Menarik ya Bu Mira ya. Kira-kira dari percakapan kali ini apa yang Ibu dapatkan? Untuk solusi awalnya sih saya ragu ya dengan ide saya, tetapi ketika saya kemukakan, kemudian Ibu mendengarkan dengan baik, jadi level percaya diri saya jauh lebih meningkat begitu. Jadi intinya saya setelah diskusi dengan Ibu akan mencoba merealisasikan ide-ide yang sudah saya tadi bahas. Mudah-mudahan ya semua segera terrealisasikan dengan cepat. Saya ingin nanti ketika bertemu Bu Mira dapat menceritakan kembali keberhasilan atas metode yang akan Bu Mira jalankan. Untuk percakapan kali ini mungkin ya alhamdulillah Bu Mira sudah sudah mendapatkan gambaran untuk melakukan perubahan pada kelas yang Bu Mira ampu. Itu mungkin Bu Mira ya. Saya tunggu ya kelanjutannya akan seperti apa kelas Bu Mira. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih juga motivasinya. Sama-sama Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadi dipotong-potong aja ini ya. Iya. Baik Ibu dan baik. Terima kasih Ibu. Ibu luar biasa tadi sudah berpraktik tentang coaching ya, coaching. Mungkin setelah ini saya ingin kita bukan evaluasi ya, kita refleksi Bu, refleksi terkait apa yang Ibu praktekkan tadi. Yang pertama, bagaimana Ibu merasakan performa Ibu terhadap kompetensi yang tadi di awal ingin dikembangkan. Ibu dari lihat hasil percakapan tadi, kira-kira bagaimana Ibu menilai yang sudah Ibu lakukan seperti apa?
tadi kan saya ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan secara aktif ya Pak. Alhamdulillah saya sudah mencoba mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang diungkapkan oleh coach saya. Saya sudah mencoba melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak. Tadi mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian mencari solusi, dan yang terakhir itu pertanggungjawaban. Boleh Ibu saya sampaikan hasil pengamatan saya? Baik, mangga Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Pada saat mengamati Ibu tadi, memang betul tadi kalau dari alur tirta, ya, tadi Ibu sudah masuk ke dalam alur tirta secara bagus, sebetulnya udah teridentifikasi oleh saya, indikator-indikator udah masuk. Cuma ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan ke Ibu. Pertama, dari awal kan Ibu tadi ingin mendengarkan penuh ya, mendengarkan penuh dan pertanyaan yang berbobot. Nah, perlu saya catat di sini memang pertama ada dua hal mungkin kalau yang saya amati tadi. Pertama, ketika di awal-awal mendengarkan dengan penuh, saya melihat Ibu terlalu sibuk dengan mencatat. Mencatat. Jadi di hasil mencatat yang berbobot. Ya. Ada beberapa, kalau menurut saya Bu ya, menurut saya pertama ketika melakukan pertanyaan, Ibu tidak melakukan summarize kesimpulan dari apa yang disampaikan coach. Artinya Ibu langsung menanyakan. Idealnya supaya ada kedekatan antara dengan coach, kalau yang detail yang ada itu sebetulnya disimpulkan dulu minimal kata kunci apa yang disampaikan oleh coach, baru nanti disampaikan ke coach. Jadi tadi saya melihat Ibu ketika coach sudah berbicara, ya kan, sudah bagus, Ibu sebenarnya tidak memotong, itu sudah bagus. Cuman ketika melakukan pertanyaan itu, Ibu tidak menyimpulkan dulu hasil yang disampaikan oleh coach. Itu mungkin kalau pernah dua hal itu mungkin yang yang saya amati. Dan ini memang bisa dikembangkan, sebetulnya bisa dikembangkan itu adalah karena Ibu tadi mendengarkan dengan penuh sudah bagus, mendengarkan penuh semua, kehadiran sudah ada di situ, dan yang perlu dikembangkan itu adalah bagaimana nanti Ibu membuat kata kunci dulu dari coach yang disampaikan. Itu kehadiran penuh saya dan menyimpulkan kata-kata kunci dari coach seperti itu ya Pak untuk kedepannya. Oke, jadi yang Ibu bayangkan nanti ketika Ibu melakukan coach ini saya harus menemukan kata-kata kunci. Izin Bu ya, itu memang hasil pengamatan saya mungkin itu. Jadi nanti mungkin itu yang saya sampaikan dari hasil pengamatan ini, dari indikator-indikator yang tadi kita diskusikan di awal sudah terpenuhi dengan baik, ya kan Ibu sudah bagus. Cuman mungkin tadi yang perlu dikembangkan tadi terkait dengan sebetulnya pertanyaan bagus ya, nyambung sih, tidak ada yang terpotong dengan yang dibicarakan oleh coach, dan tadi saya lihat coach ini juga sudah bisa menemukan solusinya. Cuman memang harus ada kata kunci dari coach yang disampaikan. Jadi nanti ada kedekatan antara kita coach misalkan dengan coach. Itu ini saja. Terima kasih Ibu, keren Ibu, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan lagi khususnya yang tadi disampaikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rini, apa kabar? Baik Pak Hendri. Pak Hendri gimana? Alhamdulillah Bu, sehat hari ini walaupun memang agak kurang nyaman Bu. Kenapa? Ada suara apa itu Bu? Kayaknya seperti suara orang yang nebang pohon. Ya betul. Itu membersihkan rumput. Oh, biarkan saja ya Pak. Tadi Bapak mau melakukan coaching ya hari ini? Benar Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, saya ingin kita mendiskusikan tentang penilaian terlebih dahulu ya Bapak ya. Seperti itu, nanti saya akan amati proses coaching Bapak dengan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum? Seperti itu ya Pak ya.
Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu ya Pak. Ya Bu. Kira-kira potensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, sebetulnya pada dasarnya memang kita itu berusaha untuk semaksimal mungkin menggali semua potensi, semua kompetensi mengenai coaching Bu ya. Ada kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif, kemudian juga berusaha untuk memberikan pertanyaan yang bobot. Begitu. Namun demikian, itu mudah-mudahan hari ini bisa tercapai. Tapi fokus saya adalah minimal satu dulu, menjadi pendengar yang aktif. Begitu. Mudah-mudahan nanti pun dari itu juga bisa mencakup ke 3 kompetensi yang. Jadi Bapak akan lebih fokus ke mendengarkan secara aktif dulu ya Pak. Kira-kira indikator pencapaian mendengar secara aktif itu seperti apa Pak? Langkah-langkah atau indikator yang sederhana adalah kita berusaha untuk benar-benar secara penuh hati mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh coaching, gitu, tanpa kita harus menyela, memberikan instruksi, dan juga kita berusaha bagaimana coaching itu bisa nyaman untuk bercerita terhadap masalah yang dia hadapi terhadap coachnya. Jadi Bapak ini mendengarkan sepenuh hati. Sepenuh hati. Mudah-mudahan tidak tidur. Ya, supaya coaching bisa menyampaikan permasalahannya dengan nyaman. Benar. Baik Bapak, mungkin sebelum observasi atau observasi ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ingin lihat hasil coaching Bapak dengan coaching. Nanti kita akan melakukan percakapan kembali setelah selesai proses coaching. Seperti itu Pak. Siap Ibu, terima kasih. Semoga Ibu bisa menyimak, bisa menemukan apa hal-hal kekurangan yang ada pada coaching saya. Baik Bapak, insya Allah silakan dilanjut untuk proses coaching. Terima kasih Bu. Alhamdulillah ya Pak Selamat Ilman. datang Pak. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu. Alhamdulillah Pak. Memang kebetulan hari Jumat itu memang saya ada waktu. Jadi memang ketika Pak Ilman nge-WA saya ngajak ketemuan, insya Allah ya, memang saya luangkan memang karena hari Jumat itu adalah itu waktunya. Iya Pak. Itu. Terima kasih. Gimana Pak Ilman sebetulnya? Ada hal yang perlu didiskusikan apa nih? Kayaknya agak-agak. Iya nih, saya sedang memikirkan apa ya, masa depan ya, masa depan generasi kita ya. Waduh, murid-murid saya, karena masa depan murid saya juga masa depan kita juga ya, karena mereka mungkin jadi pemimpin kita. Jadi yang saya sedang concern itu, yang sedang apa ya, saya pikir itu tentang kecenderungan apa, kecanduan ya, ketergantungan mereka terhadap HP, gadget ya di sini, tapi konteksnya lebih ke HP ya. Jadi dimana para murid ini, para siswa ini apa sih, ketergantungan terhadap HP itu mungkin bisa dibilang cukup parah ya. Bahkan ada murid saya yang sampai dia bisa bertahan pulang sekolah sampai jam 5 subuh Pak. Dia sampai bisa main HP dan dibiarkan orang tuanya sayangnya, terus bisa sekolah lagi, tapi ya di sekolahnya dia tidur akhirnya, seperti itu. Jadi saya ingin bagaimana minimal ya, kalau untuk menghilangkan mungkin bisa agak stres kalau langsung hilang, tapi mungkin minimal mengurangi atau meminimalisir ketergantungan ini terhadap HP ini. Jadi maksudnya penggunanya untuk kesenangan itu. Jadi kan untuk belajar kan berapa apa ya, porsinya berapa jam gitu atau berapa menit, tapi untuk mereka melihat yang dunia selain itu ya, kesenangan itu entah apa sosmednya atau apa ke gamenya gitu. Bagaimana saya bisa meminimalisir ya, mengurangi ketergantungan terhadap apa ini, kecanduannya itu yang saya inginkan itu seperti itu. Baik Pak Ilman, luar biasa ya. Pak Ilman sudah memiliki visi yang luar biasa sebetulnya ya. Jadi hari ini kita ingin membahas mengenai kecanduan anak gitu ya, anak didik Pak Ilman juga terhadap handphone. Ya, baik. Sebetulnya yang Pak Ilman rasakan kira-kira apa hal-hal yang mengganggu terhadap pembelajaran di kelas Pak Ilman? Iya, jadi kalau saya melihat itu efeknya karena mereka kecanduan terhadap HP ini, proses pembelajaran di kelas saya itu tidak terlalu kondusif ya, tidak sesuai kalau dibilang perencanaan kita di dalam RPP itu keinginannya. Kadang karena kecanduan terhadap HP ini, fokus mereka belajar mereka itu hanya ya sedikit lah, minim gitu. Jadi kadang mereka ketika ditanya menjawab,
ketika diminta pertanyaan mereka nggak ada yang menjawab, tapi ketika disuruh ke depan mereka kadang nggak bisa juga, bingung gitu. Dan ketika saya coba tugaskan mandiri atau apa, mereka ya antengnya ada yang benar dipakai untuk belajar, tapi kebanyakan ya gitu, mereka malah memanfaatkan waktu ketika tugas mandiri itu untuk malah main HP, lihat sosmed ya, lihat TikTok, lihat Instagram, lihat YouTube. Itu yang saya merasakan itu gangguan banget ya. Jadi untuk mencapai namanya nilai maksimum ya untuk ketika pembelajaran itu agak sulit di situ, karena fokus belajar mereka terganggu dengan itu, distract dengan si gadgetnya ini gitu. Baik, Pak Iman memang sudah bisa mengidentifikasi ya bahwa dengan anak itu gadgetnya adiktif gitu ya, aktif ya, ketergantungan sekali sehingga membuat pembelajaran tidak efektif gitu yang Pak Iman ya, tadi yang disampaikan Pak Iman. Baik, kalau begitu kira-kira apa solusinya yang sudah Pak Ilman pikirkan? Ya solusinya sebenarnya mungkin ini dibilang cukup serius ya kata saya. Saya sampai mengikuti sebuah seminar Pak, bayar sendiri Pak, 1 juta Pak saya bayar untuk mengikuti seminar parenting ya. Tapi tentang parenting ini kan tidak hanya keluarga ya, tapi juga untuk bisa anak remaja ya. Dan anak remaja kebetulan saya belum punya, makanya saya anggap sebagai murid-murid saya itu sebagai anak saya. Di situ saya untuk mencari ilmu itu tujuannya, dan solusi yang saya coba rencanakan adalah itu katanya dari seminar saya ikut itu membatasi kesenangan mereka. Jadi dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka itu harus diberikan penyadaran diri bahwa ketika menggunakan gadget itu mereka itu butuh ya kebutuhan atau kesenangan gitu. Jadi ketika mereka belajar, mereka berarti butuh, ya udah silakan penuhi. Jadi harus sadar, oh ya ini saya butuh untuk belajar, silakan penuhi, silakan pakai untuk belajar semaksimal mungkin diizinkan. Tapi ketika pas kalian butuh kesenangan itu harus dibatasi, awareness ke sana. Dan kalau untuk di kelas saya mencoba dengan melakukan itu, saya mencoba dengan sistemnya pinjam. Jadi HP mereka saya coba simpan dulu di meja saya, dan ketika saya butuh soal ini, sebenarnya ada tugas ini, silakan gunakan HP kalian, saya pinjamkan kepada mereka seperti itu. Jadi diawasi, dikontrol oleh saya, didampingi. Ketika sudah dipinjamkan, ketika mereka menggunakan, saya dampingi, saya keliling di antara meja itu, dia melihat bagaimana mereka itu hanya memenuhi kebutuhannya untuk belajarnya gitu. Untuk kesenangannya nanti aja, dibatasi dulu karena ini lagi belajar gitu. Dan saya harap ya seperti ini bisa diterapkan oleh guru lain atau dengan teknik yang lain, yang intinya membatasi kesenangan ini. Karena kalau tidak dibatasi, yang saya tahu dari parenting itu katanya hormon dopamin ya, hormon kesenangan, ketika menguasai itu bisa parah, bisa sampai mereka itu sudah tidak peduli lingkungan, sudah tidak peduli kesehatan. Kadang mereka juga kenapa bisa sampai nggak tidur sampai subuh itu karena sudah lupa istirahat, sudah lupa makan, mungkin lupa mandi juga. Itu dia bahaya ke sana. Jadi saya nggak mau sampai separah itu gitu. Jadi meskipun sudah ada yang terjadi beberapa murid saya, tapi sebagian besar masih mungkin bisa diselamatkan seperti itu. Jadi itu yang saya coba akan jalankan rencana saya seperti itu. Berarti kalau kira-kira Pak Ilman bisa memberikan grade, kira-kira seberapa krusial kalau dari poin 1 sampai 10, seberapa krusialkah anak terhadap gadget adiktifnya itu, kemudian terhadap kondusivitas di kelas Bapak? Kalau saya bisa memberikan skor, mungkin mereka itu sekarang kecenderungannya itu atau kecanduannya itu di angka 7 sampai 8 kata saya. Meskipun ada beberapa orang yang mungkin kata saya bisa udah level 9 ya, tapi itu ada beberapa orang gitu masih hitung jari, kebanyakan masih di angka 7 atau 8 kata saya, yang sangat parah kecanduan terhadap gadget ini. Lantas kira-kira bagaimana Pak untuk mengurangi grade yang agak lumayan parah tadi, untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif di kelas Bapak? Ya, dengan yang tadi saya coba rencanakan ya. Jadi minimal saya memberikan semacam sosialisasi atau nasihat kepada mereka. Mungkin emang ini harusnya sama orang tua ya, tapi minimal sekarang murid yang saya ajar, yang mereka istilahnya mau menerima nasihat dulu dari saya sebagai gurunya, memberikan kesadaran bahwa kalau kalian itu hanya untuk mencari kesenangan, silahkan batasi diri aja. Karena kalau kalian tidak gitu, nanti efeknya itu akan terus menerus ya, sampai mungkin ketika mereka sampai lulus kuliah juga. Dan katanya kalau materi ketika seminar itu, kalau 20 tahun mereka sampai nggak berubah, maka
selamat apa ada slogan selamat datang penderitaan seperti itu ya, karena ya itu bahaya banget ya, karena apalagi dengan apa, kenapa saya bilang tadi mereka di grade 7-8 masih terselamatkan, karena apa, ketika melihat fenomena sekarang balita saja sekarang sudah dapat tontonan gadget. Bayangin balita gitu, jadi yang usianya baru 1 tahun 2 tahun mereka udah kenal gitu. Bahayanya bagaimana mereka dengan kondisi terus itu sampai remaja, itu bahayanya. Bahkan hal yang terjadi faktanya itu di RSJ di Bandung itu pasien RSJ rumah sakit jiwa itu kebanyakan usia 5 tahun sampai 13 tahun karena kecanduan gadget ini gitu. Jadi saya mencoba menjarakan diri dari awalnya dengan itu, minimal membatasi diri dari kesenangan yang semu ya, karena kesenangan yang alam yang benar itu kan sebenarnya berteman dengan teman, ngobrol, bermain seperti biasa gitu, dan sekarang kan sudah agak mulai hilang gitu. Bahkan saya mencoba menguranginya, salah satunya ketika saya mengumpulkan HP mereka itu, saya sampai apa ya, memperhatikan apa ya, oh ya, mencoba mempraktekkan materi saya yang saya ajar. Silahkan ngobrol kalian, ngobrol apa terserah kalian, yang penting ngobrol cara naruh tanpa megang gadget tuh, rasanya biar seperti naruh. Nah, jadi tanpa dipaksakan, jadi mereka kan saya ngajar bahasa Inggris atau bahasa Jerman, ketika mereka nggak bisa ya udah ngobrol aja, yang penting ngobrolnya itu. Jadi minimal menimbulkan lagi kesadaran kita itu manusia yang harus bersosialisasi, kita ini manusia yang saling membutuhkan dengan teman yang benar-benar membutuhkan ya, nggak hanya lewat gadget kayak gitu. Dan manusia yang saling menghormati, maksudnya adabnya ketika ada orang ngobrol itu diperhatikan. Kan gak enak ya kita lagi ngobrol mereka lagi gini, jadi gak memperhatikan, itu kan kurang baik, dan itu hal yang apa ya, menurun di generasi sekarang ini seperti itu. Luar biasa tadi pemaparan Pak Ilman ya, tadi bahwa tadi gadget juga bisa sampai membuat kondisi kejiwaan ya, kejiwaan anak juga sampai terganggu. Kemudian juga tadi Pak Ilman menceritakan sesuatu yang memang ya ini menjadi perhatian kita bersama. Nah, lantas ke depan kira-kira kapan Pak Ilman ingin melaksanakan aksi yang tadi Pak Ilman sampaikan? Sebenarnya kalau untuk penerapan aksinya semenjak saya mengikuti seminar itu ya, sekitar hari minggu kemarin itu saya coba menerapkan langsung di kelas. Mumpung ilmunya yang saya masih hangat, saya coba langsung menerapkan di kelas. Dan saya mencoba untuk konsisten ya, istiqomah, minimal selalu menyempatkan untuk memberikan aware ini ya, kesadaran ini di tiap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya menerapkan sedini mungkin ya, secepat mungkin, karena ini nggak bisa ditunda lagi. Karena semakin ditunda ini semakin mereka akan adiktifnya semakin nambah, mungkin bisa bahaya nanti ke 9 atau 10 seperti itu. Luar biasa Pak Ilman tadi, walaupun waktunya singkat ya bercerita, tapi juga dapat intinya bahwasanya tadi Pak Ilman menceritakan tentang anak kecanduan gadget dan sebagainya. Nah, lantas kira-kira di penghujung penceritaan ini, ngobrol ini, kira-kira apa sih yang Pak Ilman dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, dari hasil diskusi ini, jadi saya agak terbuka ya dengan hadirnya Bapak di sini, apa ya, memberikan saya sedikit pencerahan ya, solusi yang saya temukan. Karena kadang ketika saya bercerita dengan yang lain, kadang mereka itu bilang, biarin mereka udah zamannya seperti itu. Jadi ya bahkan saya pernah sampai manggil orang tua yang tadi yang di level 9, saya bilang orang tuanya itu malah membiarkan anaknya sampai segitunya. Dia tidur subuh nggak apa-apa, yang penting tetap sekolah, di sekolahnya penting sekolah, dia mau sekolahnya benar, yang penting datang gitu. Jadi kan saya kok sampai segini gitu, orang tua nggak peduli, nggak aware bahayanya ke depan seperti apa gitu. Jadi ketika dengan berbicara dengan Bapak kan ya sama yang lebih mungkin memperhatikan seperti dia masa depan, saya terbantu, tercerahkan menemukan solusi ya. Selain yang tadi coba saya terapkan, saya mungkin ingin coba mensosialisasikan dengan rekan sejawat juga yang lain, dengan mungkin kalau bisa sampai mungkin ke depannya ya, saya mencoba apa ya, negosiasi dengan wakasih kurikulum, mungkin cuma mendatangkan seminar atau ya pembicara yang capable seperti itu tentang ya bahayanya. Meskipun di samping ini penggunaan teknologi ya penting, tapi penggunaan teknologi ini kita harus cermati, apakah kita disebut jago teknologi itu yang suka nonton TikTok tiap hari sampai 4 jam 5 jam, atau yang benar dipakai untuk pembelajaran kayak gitu. Jadi kan kita kebanyakan ini seminar itu hanya untuk penggunaan gitu, tapi nggak pernah dibatasinya bagaimana penggunaannya dengan sebenarnya dibatasi. Apakah mereka penggunaannya belajarnya berapa, porsinya, kesenangannya berapa gitu. Jadi saya pengennya menyadarkan, karena ini adalah generasi masa depan kata saya, dan kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar tapi mendidik juga. Luar biasa betul Pak Ilman, akhirnya ya walaupun singkat tapi memang penuh bermakna ya
percakapan Terima kita kasih, ngobrol Pak. hari ini luar biasa. Seperti itu. Pada intinya memang kita sama-sama harus peduli ya sama anak didik kita. Walaupun bagaimanapun tanpa kita harus memikirkan bahwa kita wali kelas atau bukan dan sebagainya, tapi kita sebagai sama-sama pendidik harus peduli terhadap anak ya. Iya, terima kasih ya Pak atas Sami-sami, kedatangannya. betul, luar biasa juga Benar-benar Pak Ilman. membantu, Pak. Kadang kita itu perlu ya gitu apa ya untuk diungkapkan ya. Kadang Iya. kalau enggak itu wah bikin menet sendiri sih Pak ya. Siap kalau Siap. begitu. Ya terima kasih ya Pak atas waktunya Sami-sami. sekali lagi, semoga kita bisa ketemu lagi Pak. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya kita ya. Iya, Bu. Sesuai Ayo. dengan kesepakatan kita di awal ya. Setelah observasi kita akan berbincang kembali hasil Bu. observasi kita pertama. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan itu sudah tercapai atau tidak? Kalau saya boleh jujur Bu, mungkin tercapai sudah tapi belum maksimal. Begitu. Tadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pendengar yang aktif, tapi namun demikian terbawa emosi kadang-kadang. Kita terhanyut dalam dialog tersebut dan rasanya ingin memotong pembicaraan, rasanya ingin memberikan sesuatu pendapat saya sendiri dan sebagainya. Kadang-kadang masih terhanyut terhadap emosi diri. Ini mencarikan solusi ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Rasanya ingin keluar solusinya seperti ini. Betul gitu. ya. Jadi kadang-kadang diskusi yang saya lakukan biasa pada saat ngobrol-ngobrol biasa seperti itu kadang-kadang begitu. Memang tadi juga terlihat ada beberapa hal yang sempat tercetus sebuah solusi atau apa ya kesimpulan yang Bapak Iya. ucapkan. Tidak banyak tapi ada sedikit. Tapi dari hasil observasi dari hal yang sudah saya amati tadi, proses coaching yang sudah Bapak lakukan terhadap coach itu sudah sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah. Dari mulai proses tujuan, kemudian identifikasi masalah, tindakan, perencanaan tindakan, sampai terakhir yang tanggung jawab itu sudah terlihat secara keseluruhan. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan untuk perbaikan coaching yang akan datang? Berarti sebetulnya Bu semuanya harus saya tingkatkan lagi gitu ya, karena memang saya sadar tadi belum maksimal saya menggali potensi diri saya sendiri dalam berusaha untuk menjadi coach yang baik terhadap Pak Ilman gitu ya, baik dari segi kehadiran penuh. Kemudian kadang-kadang ketika Pak Ilman ngobrol itu kadang-kadang saya tuh pikiran agak kemana gitu kan, Iya. karena apakah terpikir ingin memberikan solusi sehingga saya jadi kurang fokus dan sebagainya begitu kan. Terus juga tadi mendengarkan dengan aktif, kadang-kadang juga ingin menyela, ingin memberikan instruksi dan sebagainya itu. Dan yang terakhir itu tadi apa kompetensinya itu yaitu Pertanyaan yang berbobot. itu kadang-kadang kalau menurut saya memberikan pertanyaan yang memang bermutu itu agak susah gitu ya. Kadang-kadang kita hanya terpaku seperti mengikuti apa yang sudah ada, padahal itu bisa natural Iya. seperti apa yang ada dalam diri kita, tapi kadang-kadang belum sampai terbesit sudah pengen fokus ke hal yang lain Bu, akhirnya hilang. Betul ya Pak, itu sebetulnya permasalahan kita semua ya. Kadang kita tidak bisa hadir sepenuhnya. Betul. Mudah-mudahan ke depannya Pak, kompetensi ini bisa kita tingkatkan, bisa Bapak tingkatkan untuk perbaikan coaching selanjutnya. Mudah-mudahan Bu, karena memang harus sering diperbanyak pengalaman sehingga kita akan terbiasa menjadi coach, kemudian coach kita akan lebih maksimal dan juga berkualitas. Ya betul sekali. Mungkin demikian observasi Siap. kita kali ini. Sampai ketemu lagi untuk kegiatan coaching-coaching yang lainnya. Siap. Mungkin Bapak. Terima kasih Bu, hatur nuhun sudah memberikan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum, selamat sore Pak Budi. Sore Ibu. Oke, sibuk gak Bapak hari ini? Ini lagi. Alhamdulillah ya di tengah-tengah banyak kesibukan kita bisa menyempatkan lah mengerjakan beberapa hal yang harus diselesaikan. Siap. Ya, hari ini kebetulan Bapak sekarang akan mempraktikkan peran sebagai coach ya Bapak ya. Iya Bu. Dan di sini saya bertugas sebagai observer. Di sini kita akan coba sepakati supaya memberi penilaiannya. Nah, kira-kira hal apa yang ingin Bapak
saya nilai ya dari 3 kompetensi dasar Apa-apa coach ya, ada anak itu. saya. Ya, intinya ketiga-tiganya sih Bu ya. Ketiga-tiganya mulai dari mendengarkan penuh, pertanyaan berbobot, juga mendengarkan dengan aktif. Tapi saya ingin di dalam praktik kali ini saya ingin lebih fokus kepada pertanyaan berbobot dan juga present, kehadiran penuh. Mungkin itu. Oke. Bapak boleh coba sebutkan menurut Bapak indikator kehadiran penuh itu contohnya seperti apa mungkin? Bisa mendengarkan dengan seksama, mungkin Mendengarkan mendengarkan dengan seksama, fokus kepada apa yang disampaikan oleh coach. Oke, mendengarkan dengan seksama ya. Baik, Bapak, semoga lancar ya. Oke, Siap. selamat bertugas. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Bu Haji? Sehat Bu Haji? Alhamdulillah Pak Haji sehat, kondisi badan. Gimana Ibu? Kemarin katanya nge-WA ke saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada hari ini katanya. Iya Bapak, betul. Ada yang ingin saya ceritakan. Mudah-mudahan dari pembicaraan saya dengan Bapak, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Oke, jadi memang hari ini mungkin kita akan membicarakan permasalahan terkait dengan apa yang Ibu ungkapkan. Kira-kira permasalahannya seperti apa tuh Bu? Begini Pak, saya itu sering kehilangan fokus Pak ketika mengajar atau melakukan tugas-tugas yang lain. Kaitannya dengan pekerjaan saya yang lumayan ya Pak. Saya di rumah kan sebagai ibu rumah tangga, tentunya ibu rumah tangga itu pekerjaannya tidak habis-habis dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya Pak. Betul. Kemudian ditambah lagi qadarullah saya di rumah mengurus ibu yang sedang sakit Oh, ya. iya. Ibu saya kebetulan stroke, jadi memang apa-apanya perlu saya persiapkan terlebih dahulu. Itu sudah 2 tahun ini. Kemudian ditambah kalau di sekolah Pak, kebetulan saya ini menjabat sebagai staf kurikulum, selain juga sebagai pengajar tentunya ya Pak. Kemudian ada lagi tugas tambahan saya, kebetulan saya dipercaya selama 9 tahun ini di koperasi Pak. Saya sebagai pengurus inti di koperasi yang pekerjaannya itu rasanya tidak ada habisnya, sama dengan kurikulumnya Pak. Dari awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran itu ada saja terus menerus seperti itu Pak. Jadi kadang saya tidak fokus pekerjaan ini belum selesai, sudah ada pekerjaan yang lain yang berbeda tentunya, tetapi kesemuanya ini memerlukan mengharuskan selesai pada waktunya seperti itu Pak. Itu saya jadi bingung mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Ketika saya mengerjakan ini diganggu dengan pekerjaan yang lain, sementara saya tidak bisa fokus ke beberapa pekerjaan seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu intinya tidak bisa fokus ke dalam pekerjaan Ibu ya, karena ada beberapa hal yang tadi Ibu sampaikan, mulai dari keluarga dan sebagainya. Nah, kira-kira dari hal yang Ibu sampaikan tadi, apa yang paling hal yang mendasar ya kan yang bisa mengganggu pekerjaan Ibu dari yang Ibu sampaikan tadi? Begini ya, sebetulnya saya bisa mengerjakan semuanya mungkin ya Pak, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Jadi yang mengganggu itu ketika saya sedang mengerjakan kerjaan ini, datang lagi pekerjaan yang lain yang berbeda. Itu sangat mengganggu sekali buat saya dan membuat saya hilang fokus seperti itu Pak. Jadi Ibu karena tidak bisa membagi waktu ya, kurang lebih jadi tidak bisa Iya. fokus menggawai. Kira-kira kalau dari lihat dari dari pekerjaan Ibu tadi ini mengganggu nggak ke pekerjaan Ibu? Sangat mengganggu ya tadi ya? Iya. Sangat mengganggu. Jadi kira-kira kalau Ibu dibuat level lah dengan pekerjaan Ibu itu, kira-kira Ibu ada di level berapa itu? Maksudnya level untuk ketergangguannya itu Iya, atau kesibukan saya? ketergangguan Ibu terhadap pekerjaan itu menurut Ibu ada di versi mana atau level mana mungkin itu ada? Mungkin saya ada di level 9 ya. Sangat terganggu sekali, saya kurang bisa membagi waktu, atau saya memang itu tidak bisa fokus Pak. Jadi Ibu tidak bisa fokus membagi waktu, jadi sehingga beberapa Pekerjaan pekerjaan itu terbengkalai. terbengkalai. Nah, kira-kira dari pekerjaan terbengkalai itu Ibu ingin seperti apa nantinya ke depan itu sebagai?
masa ini semuanya tetap berjalan. Saya yakin saya bisa mengerjakan semua. Cuma mungkin ada beberapa hal yang harus saya kondisikan, mungkin ya seperti itu Pak. Oh, jadi ibu ingin semua pekerjaan ingin selesai, ya kan, dan tapi ibu kesulitan dalam membagi waktu gitu ya. Kira-kira kalau kesulitan ibu itu untuk membagi waktu, kira-kira apa yang menurut ibu ideal supaya bisa pekerjaan itu tetap selesai dan waktu ibu tidak banyak terganggu? Kira-kira apa yang ibu bisa bayangkan tentang itu? Saya bisa bayangkan ya, saya bisa seperti di rumah tangga normal ya, melayani suami. Tapi saya juga bisa mengajar dengan fokus. Saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya juga ya sebagai petugas koperasi. Karena saya juga sudah berulang Pak, sebetulnya pernah mengundurkan diri juga dari koperasi, tetapi qadarullah terpilih lagi seperti itu. Begitupun di kurikulum, saya merasa saya lelah seperti itu. Tetapi mungkin teman terlalu mempercayai kemampuan saya, padahal saya sendiri tidak merasa saya mampu seperti itu Pak. Ibu mengatakan tadi lelah, ya kan, tetapi di sisi yang lain teman-teman percaya kepada ibu, ya kan, tapi di sisi yang lain tadi ibu juga tadi ada keinginan untuk aktif sebagai ibu rumah tangga yang baik. Nah, jadi kondisi-kondisi ini nih mungkin ya, karena memang dari kondisi ini kira-kira bagaimana nih ibu bisa mengatur ini, atau yang ideal lah, seperti apa ideal yang bisa mengatur kondisi sehingga kondisi ibu sebagai rumah tangga bisa terjaga gitu kan ya, tetapi di sisi pekerjaan juga bisa terselesaikan dengan baik. Jadi bagaimana ibu bisa, dalam bayangan ibu nanti misalkan seperti apa kira-kira? Sepertinya saya harus bisa mengatur waktu ya, membuat catatan-catatan mungkin mana yang bisa saya kerjakan di rumah, atau kapan saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, kapan saya harus mengerjakan pekerjaan koperasi, kapan saya harus membuat atau melaksanakan pekerjaan sebagai kurikulum, dan terutama tugas pokok saya sebagai guru seperti mungkin ya Pak, saya buat note, catatan-catatan seperti itu, atau mungkin saya meminta teman-teman saya, atau kalau di rumah saya minta suami saya untuk membantu mungkin pekerjaan saya di rumah, berkolaborasi dengan suami mungkin kalau di rumah ya. Mungkin kalau di sekolah mungkin saya bisa mungkin ya ini mungkin berkolaborasi dengan pengurus koperasi yang lain seperti itu. Dan kalau di kurikulum mungkin kebetulan nih Pak, di kurikulum saya mendapatkan staf baru. Kalau dulu saya sendiri Pak, kewalahan melakukan semuanya, dari mulai membuat dokumen satu seperti itu, penilaian seperti PTS, PAS, sekarang juga mendekati yang juga semua saya lakukan sendiri meskipun ada hardware seperti itu. Mungkin saya bisa bekerja sama dengan staf yang baru mungkin Pak seperti itu. Baik, tadi ibu mengatakan ingin membuat sebuah catatan atau list pekerjaan lah kurang lebih, dan juga tadi ada staf baru. Mungkin dari catatan dan staf baru itu mungkin ibu bisa apa yang akan dikuatkan tentang list catatan dan pekerjaannya, apa namanya, staf yang baru tadi Bu ya? Iya. Itu bagaimana nanti lebih menguatkan supaya pekerjaan ibu tetap berjalan, ya kan, juga tadi di rumah juga tetap berjalan. Itu kira-kira seperti apa notes yang akan dibuat oleh ibu? Mungkin nanti kalau misalnya di sekolah ya dengan staf yang baru, mungkin saya akan membagi tugasnya Pak, mana yang bagian saya, mana yang bagian teman saya seperti itu, biar tidak semuanya berada di saya seperti itu, tidak semuanya tertanggung di saya, terbagi gitu. Jadi mungkin beban saya sedikit ringan kalau seperti itu. Ada pembagian tugas ya, pembagian tugas. Mohon. Nah, kira-kira bentuk dari pembagian tugas ini secara realnya mau seperti apa yang paling bagus nih kira-kira menurut ibu ya, supaya tetap ini terjaga gitu kan, tidak terganggu lagi. Jadi catatan pembagian tugasnya seperti apa yang akan dilakukan? Saya akan coba ke wakaf kurikulum mungkin ya, saya akan minta kurikulum yang membaginya seperti itu mungkin ya. Saya bagian mengerjakan yang mana, kemudian yang satunya lagi mengerjakan bagian yang mana. Jadi intinya ada pembagian tugas Bu ya. Iya. Pembagian tugas, jadi nanti mudah-mudahan harapan ibu dengan pembagian tugas ini
ke depannya tugas ibu nanti seperti apa nanti? Nanti sedikit berkurang mungkin beban saya ya Pak. Jadi tidak terlalu berat tapi saya bisa mengerjakan yang lainnya juga. Tapi saya juga mungkin tidak akan langsung melepas staff saya, mungkin karena baru juga staff tersebut baru di kurikulum. Saya tetap bekerja sama dengan beliau untuk tugas-tugas yang harus beliau kerjakan gitu. Jadi dalam hal ini ibu akan bekerja sama dengan kurikulum ya. Jadi orang yang terdekat hal ini ke depan dalam beberapa waktu ini ibu akan dengan kurikulum untuk membicarakan hal ini ya. Gitu ya. Betul, Pak. Baik ibu, terima kasih. Jadi kira-kira hasil pembicaraan kita apa yang ibu dapatkan dari ini? Dari hasil pembicaraan kita kali ini, alhamdulillah ya Pak, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan ke depan. Dari mulai tadi ya, saya akan membuat catatan-catatan apa yang akan saya lakukan di rumah, apa yang akan saya lakukan di sekolah, pekerjaan kurikulum akan saya lakukan kapan, pekerjaan vokasi akan saya lakukan kapan, dan tadi saya akan bekerja sama dengan siapa di rumah, dan saya akan bekerja sama dengan siapa di sekolah. Itu mungkin sudah terbayang di pikiran saya dari percakapan kita kali ini Pak. Terima kasih. Jadi kalau itu dilakukan, kira-kira ibu nyaman kan nanti? Pasti nyaman kak? Bagaimana? Insya Allah ya Pak, saya bekerja sama Lempar dengan di jalan. siapapun nyaman. Baik, terima kasih ibu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa membuat semangat ibu ya. Dengan apa yang tadi ibu rencanakan, mudah-mudahan bisa berjalan dan nanti kita akan evaluasi lagi seperti apa hasilnya yang ibu utarakan lagi, apakah ada perkembangan atau ada hambatan yang lain. Terima kasih sudah bisa berkomunikasi kita hari ini. Sama-sama Bapak, saya yang berterima kasih. Oh, iya, Bapak betul. sudah memberikan pencerahan kepada saya apa yang harus saya Dua bulan yang lakukan. lalu. Oke, terima kasih ibu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Semoga apa ya selesai sih. Iya, ya, saya juga tadi menyimak dan cukup terbawa suasana sebenarnya ya ketika coachingnya bercerita begitu ya. Nah, sebelum saya menyampaikan evaluasi saya, bagaimana kalau saya meminta Bapak untuk menilai diri Bapak ya. Menurut Bapak proses coaching tadi seperti apa performa Bapak? Baikkah atau lain-lain? Ya kalau dianggap baik mungkin bisa, dianggap belum juga mungkin bisa, karena memang tetap kita belajar ya, kita belajar untuk bagaimana kita bisa mendengarkan dengan penuh ya. Seperti di awal tadi saya ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan ada tidak mendengar penuh ya. Jadi saya mencoba untuk present hadir di dalam apa yang disampaikan oleh coach. Jadi mungkin saya tadi berusaha untuk bisa mendengarkan dengan penuh mungkin, dan juga berusaha untuk membuat mencari kata kunci yang untuk dikuatkan menjadi mencoba menjadi pertanyaan yang berbobot mungkin itu. Iya ya, nah sekarang Bapak izinkan saya ya untuk menyampaikan Ya. hasil observasi Mangga, saya selama Bapak melakukan proses coaching tadi. Sepertinya ya pendapat kita sama Pak ya, karena di awal tadi kita fokus pada 3 kompetensi coaching ini ya. Yang pertama kehadiran penuh. Saya lihat Bapak sudah mampu mencapai kompetensi tersebut ya dengan indikasi ya Bapak begitu fokus ya menyimak coach saat bercerita. Nah, dengan kehadiran penuh tersebut akhirnya Bapak mampu menghasilkan pertanyaan berbobot ya Pak. Kalau kita tidak fokus sudah pasti tidak akan bisa menghasilkan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Bapak mampu ya membimbing coachnya untuk berhasil membuat coach menemukan solusinya sendiri yang begitu rinci tadi ya, karena memang dipicu atau diberikan pertanyaan pemantik yang berbobot. Jadi saya rasa untuk 3 kompetensi coaching Bapak yang sudah jadi target hari ini itu sudah cukup tercapai ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apakah kemampuan coaching Bapak ini perlu ditingkatkan atau tidak? Sangat perlu ditingkatkan itu, terutama terkait dengan bagaimana kita membuat pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coach bisa membuat
kesimpulan, ya, membuat kesimpulan sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari masalah ini. Mungkin itu yang perlu saya kembangkan adalah latihan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu kalau saya mah di sini, yang saya kembangkan di situ mungkin. Berarti rencana Bapak ke depannya supaya kemampuan coaching Bapak meningkat adalah berlatih. Siap. Ya, luar biasa ya. Kemudian apa yang Bapak dapat dari proses yang telah kita lewati bersama pada hari ini? Sebetulnya memang proses ini kita harus paham ya dengan alur dari coaching. Yang pertama ya, walaupun itu tidak menjadi sebuah ukuran yang harus dilaksanakan, tetapi alur ini memang harus dilalui ya, baik tirta ataupun rasa itu memang perlu kita latih lagi. Mungkin yang saya dapatkan memang ini harus lebih dikuatkan lagi terkait dengan bagaimana kita bisa menggali permasalahan yang ada di coaching. Mungkin itu. Siap, luar biasa sekali Bapak jawabannya. Di sini pun saya akhirnya jadi terinspirasi ya untuk mengikuti apa yang sudah Bapak ceritakan tadi ya, berlatih dan juga selalu mengembangkan diri. Ya, semoga kita mendapatkan manfaat yang banyak ya dari proses-proses yang kita lewati. Terima kasih atas waktunya yang berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kota Sukabumi. Salam guru penggerak. bergerak, menggerakkan.